Pasca banjir di Aceh akan kita tanyakan langsung pada Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia yang saat ini berada di Banda Aceh. Irin, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio, Irin? Iya, Maggie, saya bisa mendengar suara Anda dari studio. Baik, Irin, kami saat ini melihat di belakang Anda ada distribusi logistik yang sepertinya lagi berlangsung. Apakah Anda bisa menggambarkan terkait dengan data-data bantuan logistik yang akan disalurkan oleh pemerintah? Iya, betul sekali Maggie. Saat ini saya berada di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dan disinilah pusat posko penanggulangan bencana dan juga pusat logistik, pengiriman logistik untuk seluruh wilayah Aceh. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, suasananya seperti ini. Baru saja ada 2 helikopter yang terbang untuk menuju ke beberapa wilayah yang masih terisolir, yang tidak bisa dijangkau lewat darat, dan ini adalah barang-barang yang akan dibawa ke beberapa daerah. Kalau kita tahu, Benar Meriah salah satu wilayah yang masih sangat terisolir, belum ada data pasti jumlah korban jiwa yang ada di Benar Meriah karena tidak ada jaringan listrik, tidak ada juga jalur jalan rayanya juga putus, dan ini obat-obatan yang akan segera dikirim ke wilayah Benar Meriah. Ada obat-obatan, ada juga makanan, peralatan medis terutama yang paling dibutuhkan, karena memang kita tidak pernah tahu berapa banyak korban yang ada di wilayah-wilayah yang terisolir itu. Ada juga makanan, minyak penghangat, dan juga minuman, air bersih, karena dalam kondisi bencana, air bersih adalah salah satu hal yang paling krusial seperti itu. Dan juga ada selimut, Maggie, dan saya akan mengajak Anda berkeliling bagaimana persiapan para petugas logistik yang akan segera melaksanakan loading atau pengangkutan. Kalau bisa saya tunjukkan, kalau Anda bisa melihat, itu adalah heli yang baru saja terbang untuk membawa logistik ke wilayah-wilayah Aceh yang masih sampai sekarang masih terisolir. Ini adalah makanan siap saji yang memang kalau kita bilang ini yang paling juga salah satu yang paling dibutuhkan, makanan siap saji, karena sampai hari ke-5, hari ke-6 belum konfirmasi atau data yang jelas mengenai kondisi saudara-saudara kita, terutama di daerah-daerah yang terisolir. Ini adalah rencana perjalanan helikopter-helikopter yang akan digunakan, dan memang fokus untuk hari ini ke wilayah Lok Sumawe, Agara, dan Gayo Luwes. Ini jumlah penerbangannya memang lebih banyak ke Gayo Luwes, Maggie, dan logistik-logistik yang akan dibawa, Maggie, bisa kalau kita bilang dengan menggunakan udara, angkutan udara itu memang sangat terbatas jumlahnya, Maggie, karena helikopter tidak mampu membawa banyak. Kalau di sebelah sana ada truk-truk pengangkut, memang akan dicoba untuk mengangkut lewat darat. Tapi sekali lagi, Maggie, seluruh jalur menuju ke Aceh putus total. Bahkan di Pangkalan TNI AU juga mengandalkan tenaga melalui TNI AU mengatakan, karena meskipun ada genset, tapi genset kan tidak bisa 24 jam beroperasi, sedangkan aliran listrik sampai sekarang belum stabil bahkan di Banda Aceh sendiri, sehingga memang harus bersiasat, Maggie, agar semua sistem komunikasi itu bisa baik jalannya di tengah keterbatasan. Ini proses logistik yang dilakukan oleh para prajurit TNI. Yang ini akan dibawa, saya belum tahu ini akan dibawa kemana, tapi ini adalah obat-obatan yang akan dikirim untuk ke lokasi-lokasi yang terutama yang ini ya, Maggie, yang terisolir ya. Kalau ini, Maggie, kenapa kita bisa bilang Aceh terisolir? Kalau kemarin itu kami berada di wilayah Aceh Tamiang. Posisi saya ada di Medan. Aceh Tamiang posisinya ada di tengah. Walaupun terlihatnya pesisir, tapi ini semua jalurnya putus. Ini adalah wilayah Medan, Maggie. Dan jalur ke Aceh Tamiang ini semuanya putus. Ke Langsa juga putus. Dan saya mendapatkan informasi pada alhamdulillahnya, Maggie, melalui jalur laut akhirnya ada bantuan yang dikirim melalui KRI yang sudah sampai di Lok Sumawe, dan hari ini perjalanan dari Lok Sumawe KRI kita akan menuju ke wilayah Langsa. Nah, Langsa ini kemarin baru mendapatkan bantuan melalui udara, dan itu terbatas sekali, Maggie, jumlahnya. Hanya ada 60 kilo bantuan makanan, sedangkan jumlah yang mengungsi atau survivornya di sana
bisa jadi ribuan. Sampai sekarang data yang saya dapatkan khusus untuk wilayah Aceh ada sekitar 97 orang meninggal dunia dan 75 lainnya dikabarkan atau dilaporkan hilang. Namun sayangnya Maggie, data ini pastinya terus berkembang karena sekali lagi sampai hari ke-5 belum ada jalur komunikasi yang stabil. Meskipun ada Starlink, tapi itu hanya di beberapa titik saja. Tapi sekali lagi, Starlink membutuhkan energi listrik atau pembangkit listrik seperti itu, arus listrik untuk menyalakan Starlink-nya. Sehingga dengan kondisi bencana jalur yang terputus seperti yang saya gambarkan tadi, Maggie, pengiriman bahan bakar juga menjadi salah satu PR sendiri atau tantangan sendiri bagi tim untuk membuka jalur-jalur komunikasi. Nah Maggie, ini bagaimana pemerintah juga dengan tim-tim terkait selalu berusaha sekecil apapun yang diangkut bantuannya ini tetap terus diangkut karena memang masyarakat sudah 5 hari maksud saya terisolir, membutuhkan makanan tentu saja dan obat-obatan, Maggie. Dan memang kami belum bisa mendapatkan gambaran persis seperti apa karena yang menjadi kendala utama adalah komunikasi. Tidak ada komunikasi yang bukan komunikasi yang baik, tapi jalur komunikasi yang terputus dan terbatas karena listrik sampai sekarang belum masuk. Tadi satu kru dengan menggunakan baju perusahaan listrik negara itu berangkat, namun karena saya tidak sempat bertanya, saya lihat dia menaiki heli dan kalau bisa diperkirakan dia sepertinya bersama timnya akan berangkat ke lokasi-lokasi selain dropping bantuan juga mungkin akan memetakan tempat-tempat yang putus listriknya sehingga bisa dibangun listrik darurat segera. Seperti ini gambaran petanya, ada jembatan putus, ada longsornya banyak sekali Maggie. Seperti ini, banjir memenuhi hampir semua seluruh wilayah di Aceh. Kemudian helipad kalau bisa dilihat, hanya ada 3 helipad yang sebagai ruang pendaratan. Jadi memang tantangannya seperti ini Maggie. Kalau dibilang lambat, pengiriman logistik sebenarnya kalau kita lihat ya sebagai seorang survivor, sebagai masyarakat kita bisa bilang pemerintah lambat. Tapi kalau bisa saya gambarkan keterlambatan itu karena jalur-jalur jalan semuanya putus, jalur pendaratan pesawat dan helipad juga terbatas dan juga membawa logistiknya juga itu juga terbatas dengan heli seperti itu. Maggie, jadi ini suasananya. Kita akan update terus karena saya akan mencoba ke daerah terisolir dengan resiko bahwa nantinya kita tidak bisa bertemu untuk live Maggie, tapi kita akan berusaha untuk melaporkan kondisi saudara-saudara kita di daerah-daerah yang sampai sekarang masih berusaha untuk di reach out dengan bantuan-bantuan dan juga usaha kita bagaimana media memberitakan kondisi saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak. Maggie. Baik Irin, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Dan sebelum kita masuk ke live Anda, kami juga ingin mengonfirmasi kepada Anda terkait dengan pernyataan dari Gubernur Aceh. Saya kutip kembali, ia menyatakan 4 kampung itu hilang entah kemana dan sekarang Aceh mengalami tsunami kedua. Mungkin kejadian ini lebih dahsyat dari tsunami. Apakah informasi ini sudah terkonfirmasi ataupun terverifikasi dengan aparat yang sudah berada di lapangan? Iya Maggie, kalau mengenai 4 desa yang hilang karena akibat banjir sampai sekarang sistem konfirmasi dan verifikasinya diakui oleh pemerintah setempat, bahkan dari BNPB, tim yang mendata itu juga mengatakan bahwa kesulitan untuk memverifikasinya Maggie, karena yaitu tadi tidak ada jalur komunikasi, tidak ada jalur yang bisa dipakai untuk melakukan verifikasi di sana, dan fokus sampai sekarang adalah proses evakuasi, penyelamatan dan drop bantuan logistik Maggie. Kalau untuk pendataan memang itu adalah bisa kita akui kelemahan karena yang selalu dikatakan usaha pemerintah sampai sekarang adalah membuka jalur jalan, membawa logistik baik dari laut dan udara. Yang penting yang selamat harus diselamatkan lebih dahulu, yang
menderita sakit harus disembuhkan dulu atau dirawat terlebih dahulu. Pendataan memang menjadi catatan penting dan kita memang butuh pendataan ya Megi ya. Tapi berapa jumlah desa terdampak, berapa jumlah desa yang hilang? Kalau dikatakan oleh Gubernur Aceh bahwa desanya hilang, bisa jadi itu benar Megi, karena sampai sekarang ada beberapa lokasi yang tidak tersentuh karena lokasi-lokasinya yang medannya yang sangat sulit sekali Megi. Dan sekali lagi, pendataan desa-desa kita juga harus menjadi sebuah catatan, karena yang kita tahu data-data desa, data-data jumlah penduduk di beberapa wilayah di Indonesia itu sifatnya masih manual, walaupun kita punya sistem elektronik terpadu. Dan itu memang, itu sempat saya cari tahu konfirmasi, masih banyak tempat-tempat bahkan di wilayah Aceh pendataan penduduknya masih sangat manual sekali. Jadi kalau dibilang bahwa ada desa yang hilang, jumlah penduduk yang hilang, itu kemungkinan besar memang bisa terjadi Megi. Tapi itu nanti akan kita verifikasi lagi dengan petugas ke lapangan sampai sejauh mana mereka melakukan pendataan, terus dropping logistik, karena dengan dropping logistik itu kita bisa tahu jumlah saudara-saudara kita, berapa yang selamat, berapa yang survive, berapa yang hilang, berapa yang meninggal dunia. Megi. Baik, dan ini Gubernur Aceh juga sempat meminta maaf kepada warganya. Apakah ada penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ataupun langkah-langkah pemerintah daerah yang lebih lanjut terkait dengan penanganan banjir di Aceh ini? Ya, Megi, memang Gubernur Aceh sendiri sudah menyatakan permintaan maaf dan bahkan sudah mendeklar bahwa tidak sanggup untuk menangani bencana ini, dan juga sudah mengibaratkan bahwa banjir ini sudah seperti tsunami yang terjadi puluhan tahun lalu di wilayah Aceh. Megi, kalau kita bisa gambarkan, memang ada trauma-trauma yang muncul dari masyarakat di Aceh sendiri ketika melihat air bah yang datang. Mereka mengibaratkan memang seperti sebuah tsunami, ya bedanya warnanya saja, bahkan kalau tsunami warnanya hitam, kalau banjir warnanya coklat, seperti itu. Tindakan sampai sejauh ini, kemudian pemerintah provinsi yang saya ketahui selalu bekerja sama, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana dan juga Basarnas, TNI dan Polri, seperti itu. Namun Megi, kesulitan utama adalah Aceh, konturnya berbukit-bukit, gunung, kemudian jalan raya yang terputus, kemudian kembali lagi pendataan desa yang masih manual, itu kemudian yang menjadi tantangan sendiri. Jadi sampai sekarang usaha yang paling keras dilakukan adalah dropping bantuan logistik dan obat-obatan sembari melakukan pendataan. Megi. Baik, Irin, saya juga pernah ke PD Jaya Aceh untuk melihat langsung terkait dengan penanganan dan juga kondisi warga di sana. Mereka itu sangat trauma begitu ya. Jika ada gempa susulan, mereka langsung keluar rumah meskipun gempa itu hanya kecil sekali. Bagaimana dengan psikologis warga di Aceh saat ini? Oke, Megi, saya sempat memang berkomunikasi dengan beberapa kawan saya sendiri yang keluarganya mengalami peristiwa bencana alam yang masif, gempa dan juga tsunami. Mereka mengatakan dengan rasa yang kelihatan sekali, Megi. Ketika kami sempat bertelepon hanya sekian menit saja, kurang dari 1 menit saya mendapatkan kabar dari kawan saya, Megi. Mereka selain kelaparan, kedinginan, dan juga rasa trauma yang tidak bisa mereka handle seperti itu, Megi. Jadi mereka bahkan sampai mengatakan bahwa yang mereka punya adalah saling jaga satu sama lain, berusaha untuk saling jaga satu sama lain, seperti itu. Dan rekan kita, kontributor Aceh sendiri sempat juga mengirimkan pesan kepada saya, meminta tolong untuk diberitakan terutama wilayah PD Jaya seperti itu, karena semalam mereka mendengar ada informasi air bah naik, air yang naik itu membuat mereka panik seperti itu, Megi. Sehingga memang trauma-trauma sisa-sisa bencana alam yang mereka alami, keluarga mereka alami itu masih ada di dalam diri. Dan ini juga menjadi PR utama pasca bencana ini, recovery, trauma healing itu yang harus diperhatikan, karena korbannya yang selamat juga harus dipulihkan, terutama anak-anak dan perempuan, Megi, yang kalau kita bisa bilang sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi berapa jumlah anak-anak yang hilang atau meninggal dunia, berapa jumlah orang dewasa yang hilang meninggal dunia, lansia juga berapa, karena ya
dengan hilangnya keluarganya mereka, dengan tidak tahunya kabarnya mereka, dan bahkan saudara-saudara kita yang berada di rantau di luar Aceh sendiri itu juga belum mengetahui keluarganya mereka, itu membuat mereka selalu bertanya-tanya, dan luka batinnya akibat trauma pasti muncul, dan itu menjadi PR bersama kita dan juga pemerintah bagaimana kita merecovery kondisi dan bagaimana kita melakukan pemulihan trauma dari saudara-saudara kita yang berada di Aceh. Maggie. Baik Irin, tetap semangat dan jaga keselamatan Anda. Kami akan terus memantau perkembangan dari sana dan tentunya perkembangan bagaimana pemerintah pusat bisa menjaga warga-warga Aceh. Terima kasih Irin sudah melaporkan dari lapangan.